Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, selamat sore, Sampurasun. Iya, salam dari Yogyakarta. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu dari Dinas Pariwisata KBB yang sekarang ini sedang melakukan capacity building gitu. Mohon maaf nih, saya belum bisa bertemu langsung gitu. Jadi saya rekam gitu paparan saya karena saya sedang berada di Jogja. Dan ini dari Bu Ane gitu ya. Saya diminta sharing terkait dengan pariwisata gitu. Nah, tema yang saya coba ajukan gitu ya kepada Bu Ane gitu terkait dengan masa depan pariwisata pada tahun 2025. Bagaimana kita mengoptimalkan peran SDM dalam daya saing dan inovasi gitu. Baik, tak kenal maka tak sayang, maka saya mau kenalan dulu sama Bapak Ibu di Disparbud KBB. Saya ini sebagai dosen, sebagai mahasiswa, dan sebagai konten kreator juga. Kalau sebagai dosen, saya mengajarnya di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Saya ngajarnya biasanya di Tourism Planning atau Perencanaan Pariwisata, lalu mata kuliah yang berkaitan dengan entrepreneurship gitu ya, bisnis pariwisata, dan ini juga bidang yang saya geluti gitu terkait dengan indikator pariwisata dan bagaimana strateginya. Nah, saya juga sebagai mahasiswa karena saya sedang kuliah S3 di UGM dengan prodi Doktor Kajian Pariwisata, makanya nih saya posisi sedang ada di Jogja gitu. Dan saya juga sedikit-sedikit gitu lagi fokusin menjadi content creator gitu ya. Kalau di Instagram saya punya Ruang Jiwa Pariwisata yang berfokus kepada belajar ilmu kepariwisataan gitu. Nah, saya juga suka mendaki, makanya saya punya YouTube dosen pendaki. Itu YouTube saya terkait dengan edukasi pendakian gunung, dan saya juga punya peliharaan. Ini sebenarnya suami nih yang suka gitu ya, dogi gitu ya. Makanya saya juga punya TikTok ya, Diviana Loh Jiwa II, itu konten-konten bersama dogi saya. Nah, mangga Bapak Ibu kalau yang memang mau kenalan gitu ya, atau mau nanya-nanya ataupun lihat medsos saya gitu ya, dan istilahnya diskusi lah ya, diskusi tentang pariwisata, bisa kontak saya via WhatsApp, bisa Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Nah, ini juga sedikit profil tentang saya, pekerjaan, pendidikan, organisasi yang pernah dilakukan gitu, training-training gitu, terus haki. Nah, ini terkait dengan pekerjaan sebagai moderator, sebagai reviewer jurnal, sebagai narasumber, sebagai peneliti dan mempublikasikan ya. Dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat, karena memang kalau sebagai dosen harus tridharma pendidikan ya, tridharma perguruan tinggi. Jadi harus ngajar, harus meneliti, dan juga harus pengabdian masyarakat. Nah, selain itu saya juga aktif gitu ya untuk nulis di beberapa jurnal atau di beberapa majalah gitu ya. Terus ini juga sama. Nah, ini juga penelitian-penelitian kami yang memang dipublikasikan gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari ya hari ini? Nah, Bapak Ibu tenang aja, materinya nggak berat-berat gitu ya. Saya yakin materi ini juga pasti Bapak Ibu sudah pernah sudah tahu gitu. Tapi saya coba memperdalam lagi. Tapi gitu ya, kita harus satu tujuan dulu, satu fokus dulu, karena di sini saya pengen Bapak Ibu mengingat kembali apa sih konsep dasar pariwisata, karena ketika kita mau mengembangkan pariwisata, kita harus samakan persepsi dulu terkait konsep dasarnya. Lalu yang kedua adalah kita akan berbicara terkait dengan tren pariwisata dan bagaimana mengoptimalisasi peran SDM dalam pariwisata. Baik, kita langsung masuk kepada bagian yang pertama. Ini sengaja gambarnya yang lain hitam, yang satu menyala gitu ya. Jadi kita satu komando dulu, apa sih sebenarnya konsep
dasar pariwisata. Nah, mungkin yang Bapak Ibu udah tahu ya gitu ya, ada tiga kata nih, ada wisata, pariwisata, dan kepariwisataan. Apakah artinya sama? Tentu jelas berbeda ya. Karena di sini wisata saya udah kasih keyword gitu ya, ada rumah dan ada orang bepergian. Artinya kita akan berfokus gitu ya kepada perjalanan manusia dari original gitu ya, atau dari rumahnya menuju ke suatu tempat gitu. Menuju ke suatu tempat dengan tujuan untuk refreshing gitu. Itu udah wisata gitu. Itulah yang dinamakan wisata. Tapi gitu ya, untuk menuju satu tempat tersebut, kita kan biasanya menggunakan fasilitas nih gitu ya, menggunakan pesawat terbang atau menggunakan kereta api atau mobil sendiri gitu ya, untuk menuju destinasi gitu ya. Kita coba contohkan saya mau berlibur ke Bali gitu ya. Jadi dari Bandung ke Bali maunya naik apa? Saya coba naik pesawat deh gitu ya, dari Kertajati ke Bali gitu. Nah, saya pakai pesawat, tapi di pesawat saya makan minum gitu ya, makan minum dulu gitu ya. Setelah makan minum, saya nyampe Bali, rebahan dulu, nginep di hotel, menggunakan akomodasi. Nah, ketika kita sudah memanfaatkan fasilitas tersebut, kita sudah masuk kepada pariwisata, kegiatan pariwisata gitu ya. Nah, kalau kepariwisataan gitu ya, ya berarti teh wisata ditambah pariwisata, jadinya kepariwisataan. Betul sekali, tapi yang lebih fokus adalah kepariwisataan itu adalah keseluruhan atau bagaimana pengelolaan dari adanya dari adanya destinasi wisata gitu. Nah, sumber ini didapat dari Undang-Undang Kepariwisataan yang masih berlaku ya gitu. Nomor 10 tahun 2009. Belum dirubah. Sekarang ini masih ada diskusi ya tentang perubahan Undang-Undang Kepariwisataan. Nah, dari tiga kata tersebut, wisata, pariwisata, dan kepariwisataan, inilah sebenarnya mindset pariwisata yang harus kita ingat dan harus kita samakan persepsinya, bahwa pariwisata itu adalah gimana caranya kita ngelola manusia dengan segala keinginannya mereka gitu. Nah, keinginannya tuh seperti apa? Keinginan berpindah tempat, Bapak Ibu gitu ya. Jadi dari rumah menuju destinasi gitu. Itu kan ada perpindahan tempat. Makanya kalau kuliah pariwisata itu erat kaitannya sama ilmu geografi, karena ada ilmu ada aspek-aspek perpindahan tempat gitu. Nah, setelah memindahkan tempat, setelah adanya perjalanan dari orang tersebut gitu, kita harus ngapain? Siapa yang mengelolanya gitu? Jangan sampai ketika kita sudah sampai di Raja Ampat gitu ya, kita nggak tahu apa-apa. Ya memang ada pantai, tapi nggak ada yang ngelolanya. Makanya pengelolaan itu juga penting gitu ya. Siapa yang mengelola? Yaitu adalah stakeholder pariwisata. Kalau di Kemenpar kita punya konsep gitu ya, namanya adalah konsep pentahelix stakeholder. Penta itu adalah 5 ya. Jadi ada yang termasuk dari pentahelix stakeholder itu adalah A, akademisi gitu kayak saya, dosen dan ilmuwan lainnya. B, bisnis gitu. G, government kayak Bapak Ibu gitu ya, yang berada di sektor pemerintahan. C, community atau masyarakat lokal. Dan M adalah media yang gunanya untuk memasarkan destinasi. Nah, Bapak Ibu kita sudah klop ya, udah satu visi. Mindset pariwisata yang harus diingat adalah kita ngelola perjalanan manusia gitu ya, dari tempat tinggalnya ke destinasi gitu. Nah, ketika kita tahu gitu bagaimana mengelola orang gitu. Kok orang pengen wisata sih gitu. Jadi ada dua faktor ternyata Bapak Ibu kalau dari sisi teoritis gitu ya. Ada faktor pendorong sama faktor penarik. Nah, kalau penariknya itu apa sih gitu ya? Di sini ada keyword ada 3, 5, 7 dan 10A. Itu adalah faktor-faktor dari kesiapan destinasinya sendiri. Kalau yang pendorong itu dari dalam diri kita sendiri gitu. Makanya
kalau yang penarik atau dari destinasinya gitu ya, yang paling dasar banget 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 di dalam sebuah destinasi wisata harus adanya konsep 3A, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Atraksi sudah jelas daya tariknya. Apa sih daya tariknya? Kalau misalnya kita mau berkunjung ke Garut gitu. Apa sih yang mau kita lihatnya? Domba Garutnya kah gitu ya? Ataukah pantainya kah gitu di Garut Selatan atau apa gitu ya? Itu atraksi. Kalau amenitas adalah segala fasilitas gitu ya. Kayak tadi contohnya rumah makan atau akomodasi dan lain-lain. Aksesibilitas adalah kemudahan seseorang gitu untuk mencapai destinasi tersebut. Itu yang paling dasar. Teh kalau misalnya 3A-nya sudah terpenuhi gimana? Ya tambahin jadi kita fokusin ke konsep 5A. 5A itu adalah tambahan nih, ada availability of packages sama activities. Kalau nggak ada, kalau sudah terpenuhi lagi, ya ke 7A ada appreciation sama assurance. Kalau tambah lagi nih udah apa makin gede destinasinya, udah makin bagus pengelolaannya, tambah lagi ke 10A gitu. Ada appearance, action, dan accountability. Nah, kalau pendorong itu adalah yang mendorong dari diri kita sendiri. Nah, apa sih yang dibutuhkan dalam melihat tren gitu? Tadi kita sudah berbicara manusia dengan segala keinginannya, ada faktor penarik dan ada faktor pendorong gitu ya. Nah, yang penariknya adalah kesiapan ada apa di destinasi pariwisata itu dinamakan supply side gitu ya. Kalau misalnya kita hubungkan dengan ilmu ekonomi. Kalau yang pendorong itu adalah dari demand side gitu ya. Jadi ada supply dan demand. Apa yang ada di destinasi dan apa yang diinginkan oleh wisatawan gitu. Nah, itulah apa dua hal paling mudah untuk kita melihat tren gitu ya. Nah, supply and demand harus setara gitu. Artinya apa yang diinginkan oleh wisatawan kalau bisa ada di destinasi tersebut atau contohnya seperti ini gitu ya. Saya adalah dosen yang suka banget naik gunung gitu ya. Tapi ketika saya jalan-jalan nih gitu ya ke apa ya, ke Sukabumi misalnya gitu ya. Ke Sukabumi eh kok yang dilihat itu di alun-alun selfie spot semua ya gitu. Sesuai nggak nih demand dan supply-nya? Kan kurang sesuai ya. Kalau saya gitu bagusnya tuh ke Gunung Burangrang gitu ya karena sukanya naik gunung atau misalnya trekking di Gunung Tangkuban Parahu gitu. Atau juga bisa polanya dibalik dari supply ke demand. Apa yang ada di destinasi itu sendiri kayak misalnya oh iya, orang Bandung mah ada sukanya gitu ya, tempat-tempat nongkrong gitu ya. Jadi berarti apa yang harus dikelola adalah mana coba tempat-tempat nongkrongnya. Atau misal gini, di destinasi di Bandung mah adanya wisata belanja gitu. Tapi yang suka belanja tuh orang-orang Jakarta. Oh, berarti demand-nya adalah orang Jakarta gitu. Nah, sekarang kita lihat yuk apa sih yang dimiliki oleh Indonesia. Di sini saya punya video ya dari cuplikan Netflix gitu ya, beberapa video Netflix gitu yang emang fokus terkait dengan pariwisata di Indonesia. Mangga kita saksikan. This is Indonesia, and these are our stories. Stories you might not have seen, heard, or watched, waiting for your discovery and for you to write your own. This is our beauty. Ever heard people say the grass is greener? The other side? Well, this is the other side. Except that it's not just green, but also blue, red, and yellow too, as far as the eyes can see. This is our secret. Shh. Inside this jungle, they probably drown, growl, and whatever it is they're doing over here. And can you hear it? It's our call to feast. So don't be shy. Treat yourself with something sweet, savory, spicy. Just don't lick your spoon, please. These aren't just some foods or spices. It's our legacy, crafted, fine, served over time. And this, yeah, this is Bali. You know, with its wonderful beaches, mountains, palm trees, and parties. But why stop there? Go further.
Meet the locals, the very hands who craft the finest, the best every single day. Because all this is Indonesia, and all these are our stories. It's time for you to discover them and write your own. So, where do you begin? Oke, Bapak Ibu. Nah, itu adalah cuplikan dari beberapa destinasi wisata ya yang ada di Indonesia. Ini co-branding nih antara Netflix dengan Wonderful Indonesia. Nah, apa sih tadi kalau misalnya udah nonton gitu, apa sih yang dimiliki oleh Indonesia? Tadi di video Netflix ada apa aja? Nah, ada kuliner, terus ada budaya, terus ada orang-orangnya, terus apa lagi? Alamnya gitu. Terus tadi ada apa adat istiadat gitu, festival, bahkan makanan-makanan gitu ya. Bahkan bumbu-bumbu dapur itu tuh katanya bukan hanya not about food, it's a legacy gitu ya. Makanya itu adalah satu kebudayaan gitu. Nah, ternyata Indonesia juga dari Kemenpar sudah punya klasifikasi produk wisata gitu. Jadi dia membedakan ada tiga klasifikasi produk, ada yang memang apa wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Jadi di Indonesia ini Bapak Ibu ternyata cuma 35% ya gitu, 35% wisata alamnya. Yang mendominasi ini adalah culture gitu. Culture tuh yang kayak gimana sih? Adat istiadat masuk, kuliner masuk dan lain-lain. Kalau yang man-made itu adalah yang dibuat oleh manusia gitu. Unsurnya buatan manusia hanya 5% gitu. Jadi apa yang harus kita kembangin ya culture ya. Karena culture di kita tuh 60% loh. Apalagi kalau misalnya apa kita lihat gitu ya Indonesia punya 34 provinsi. Dari 34 provinsi gitu ya, culture-nya juga beda-beda. Jawa Barat punya culture sendiri, Jawa Tengah punya culture sendiri, Jawa Timur punya sendiri. Even di Jawa Barat kita punya berapa kabupaten dan kota gitu. Punya kuliner yang beda-beda, punya historikal yang beda-beda, punya desa dan kampung wisata, punya ritual beda-beda gitu ya, punya festival juga yang beda gitu. Makanya itu potensi banget untuk kita kembangin gitu. Nah, kalau culture gitu, apa sih yang menjadi apa fokus utamanya gitu. Kalau nature jelas fokus utamanya alam. Kalau culture lebih kepada manusianya, karena culture itu adalah apa kehidupan ya gitu, apa kebiasaan manusia gitu. Oke, nah itu dari sisi supply-nya nih udah kelihatan. Oh iya, berarti destinasi wisata yang paling banyak di Indonesia adalah culture. Itu yang harus coba kita genjot gitu ya. Nah, kita lihat lagi dari sisi demand-nya atau karakteristik wisatawan. Nah, ini karakteristik wisatawan yang saya dapatkan dari Bloomberg ya. Jadi beda-beda nih, ada beberapa klasifikasinya gitu ya. Ada yang baby boomers itu dia apa dari tahun 46 sampai 60. Generasi X itu dari 61 sampai 80. Terus ada generasi Y milenial ya 81 sampai 95 dan generasi Z atau tech savvy ini apa kelahiran setelah 95. Nah, buat apa kita ngelihat karakteristik wisatawan ini gitu ya? Karena dengan kita mengenali karakter wisatawan, kita bisa tahu apa sih yang dipengenin oleh wisatawan gitu. Karena ternyata beda-beda loh Bapak Ibu karakteristiknya itu gitu ya. Contohnya aja ya kayak dari apa kunjungan berwisata gitu ya. Kalau baby boomer sukanya dia sama pasangan. Kalau generasi X sukanya dia sama keluarga. Nah, generasi saya nih pasangan dan generasi Z itu teman gitu. Nah, yang baby boomers biasanya kayak gimana sih gitu ya? Dia karena memang umurnya itu kalau bisa dibilang sudah pada pensiun kali ya gitu ya untuk pada pensiun bekerja jadi dia secara apa waktunya dia lowong gitu tapi secara energi dia nggak
punya banyak energi yang tinggi gitu kayak generasi X, Y, Z gitu. Makanya dia lebih suka menikmati alam sekitar gitu. Setelah menikmati alam sekitar, dia nge-share apa kegiatan wisatanya biasanya sharingnya ke di WhatsApp gitu ya. Nah, karena memang energinya nggak tinggi gitu ya. Jadi kunjungannya singkat tapi spendingnya besar gitu ya. Nah, sedangkan generasi X dia orang yang suka berkunjung bersama keluarga, tapi gitu ya, karena bersama keluarga dia menikmati wisatanya tuh massal. Contohnya misalnya kayak ke pantai gitu ya. Terus setelah dari pantai dia sharingnya kemana? Ke Facebook. Ternyata beda ya baby boomers dengan generasi X gitu ya. Tapi di sini nih, kalau yang baby boomers itu dia kunjungannya singkat, biasanya hanya one day trip gitu ya. Kalau generasi X ini dia kunjungannya lumayan nih, ningkat 1 malam, spendingnya lumayan gede gitu ya. Karena generasi X ini adalah generasi yang paling matang nih saat ini ya gitu. Kalau generasi Y adalah Y dan Z adalah orang yang produktif gitu. Tapi Y dan Z juga ternyata berbeda. Kalau Y, dia lebih suka sendiri atau bepergian bersama pasangannya gitu. Dan jadi backpackers lah ya gitu ya. Nah, aktivitas wisatanya udah nggak suka lagi nih wisata-wisata massal, tapi lebih kepada wisata petualangan. Oh, sesuai ya sama Teviana, bener gitu ya. Ini apa karena saya di generasi milenial, tapi nggak semua generasinya kita samakan ya, cuman ada beberapa kecenderungan gitu. Nah, ini pun sama gitu ya, share-nya kalau tadi generasi X di Facebook, kalau generasi milenial ini lebih suka main Instagram gitu. Dan kunjungannya relatif lama, tapi spendingnya ya nggak terlalu gede gitu, karena mereka juga usia produktif gitu ya, banyak cicilan gitu. Jadi secara spending nggak terlalu besar. Nah, kalau ini nih generasi Z, dia yang memang lahir di atas tahun 95, dia biasanya perginya sama teman-teman gitu ya. Dia suka banget nikmatin aktivitas kota ataupun alam gitu. Nah, dia sharingnya biasanya di mana? Bukan lagi di Instagram gitu ya. Makanya kalau teman-teman di Instagram nih ya yang kelahiran 95 ke atas, biasanya profilnya itu nol, nggak ada fotonya. Tapi mereka lebih banyak mencurahkan isi hatinya di TikTok, di YouTube gitu ya. Nah, secara kunjungan dia memang relatively singkat dan secara spending kecil karena mungkin umur-umur di generasi Z ini ya masih usia produktif, masih bekerja juga belum dalam tahapan senior gitu ya, makanya spendingnya kecil. Nah, ketika kita tahu nih karakteristik wisatawan gitu, kita bisa pelajari nih tren pariwisata ini ngarahnya kemana nih. Nah, ini udah masuk ke bagian 2 nih, tren pariwisata di tahun 2025. Nah, tren pariwisata ini dipengaruhi oleh beberapa pengaruh ya, dari yang pengaruh internal maupun eksternal. Kalau internal yang tadi gitu ya, dari sisi supply dan demand. Kalau eksternal, wah banyak sekali ya, kayak geopolitik dan lain-lain. Nah, tapi kalau pendekatannya secara geografis gitu ya, tren pariwisata masih tetap berfokus kepada destinasi pariwisata prioritas gitu. Nah, kenapa sih dibuat destinasi prioritas ini? Karena dia mau menciptakan 10 Bali baru. Kok Bali harus diciptain lagi gitu ya? Ini mungkin pada saat di zamannya Pak Jokowi ya, pemerintahan Pak Jokowi. Karena gitu ya, Bali ini udah sangat crowded. Contohnya kalau misalnya Bapak Ibu baca gitu ya di beberapa artikel banyak sekali berita-berita negatif kayak bule itu nggak sopan ke masyarakat lokal atau bule itu berpakaian tak senonoh gitu. Nah, makanya gitu ya Indonesia mau membuat Bali-Bali baru lainnya karena Indonesia itu bukan hanya Bali, ada Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung dan lain-lain gitu ya. Nah, ternyata dari 10
G10 Bali baru ini, Pak Jokowi juga minta lagi, coba dong kecilkan biar kita bisa lebih fokus. Nah, akhirnya adalah 5 destinasi super prioritas. Ada Mandalika, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang gitu. Nah, itu dari sisi pendekatan geografis. Kalau dari sisi aktivitasnya gitu. Nah, aktivitasnya dia lebih ke mana sih gitu ya. Nah, ini yang berhasil dianalisis oleh Kemenpar. Jadi katanya tuh tren-tren pariwisata di tahun 2025 yang akan berkembang gitu ya. Ada trip like lokal, coolcation, star bathing, budget luxury, dan gig tripping gitu. Kalau trip like lokal tuh yang kayak gimana gitu ya. Trip like lokal dia lebih fokus kepada wisata buat budaya. Jadi wisatawan nggak lagi gitu ya. Kalau dulu wisatawan yang berkunjung ke Angklung Ujo aja ya, kan cuma nonton gitu ya, nontonin eh, apa eh, anak-anak yang di Angklung Ujo bermain gitu ya, bermain angklung. Tapi kalau misalnya trip like lokal, kita berfokus kepada gimana caranya kita memainkan angklung, bukan hanya memainkan aja, tapi gimana caranya membuat angklung tersebut. Bukan hanya membuat angklung, tapi bagaimana kita juga diajak untuk mencari pohon bambunya gitu ya. Dari pohon bambu buat angklung sampai mainin angklung, bahkan itu menjadi souvenirnya. Nah, jadi tren-tren trip like lokal ini yang akan mendominasi gitu ya di tahun 2025. Nah, kalau coolcation yang kayak gimana? Ini adalah tren yang yang marak karena isu perubahan musim atau perubahan cuaca gitu ya. Karena saat ini kan semakin udara tuh makin panas gitu ya. Jadi orang-orang cenderung lebih suka berwisata ke tempat yang emang adem-adem gitu ya. Contohnya kalau di Lembang ya di kota juga panas gitu ya. Nah, larilah orang-orang ke Lembang gitu misalnya ya. Nah, ini lebih fokus kepada wisata alam. Kalau coolcation versi siangnya, kalau star bathing adalah menikmati pemandangan langit di malam hari. Waduh, boro-boro langit sekarang udah penuh sama polusi gitu ya. Tapi star bathing ini kalau saya pelajari gitu ya, dia bukan hanya ngelihat bintang aja, tapi lebih berfokus kepada kesehatan mental gitu ya, kesehatan mental. Makanya kegiatan star bathing ini lebih difokuskan untuk wisata wellness atau kesehatan. Nah, terus kalau yang budget luxury ini pas banget nih untuk karakteristik generasi Z gitu. Karena apa? Karena budget luxury ini adalah di mana di mana wisatawan itu ingin mencoba hal-hal yang luxurious tapi dengan budget yang pas-pasan. Makanya contohnya kayak gini gitu ya. Wisatawan ini mau ini di bulan Februari gitu ya, tapi sudah merencanakan liburan jauh-jauh hari untuk bulan Oktober gitu. Misalnya pesan tiketnya dari sekarang, terus pesan tiket hotel juga dari sekarang, berwisatanya di hari weekday, karena biar apa? Biar harganya nggak tinggi gitu ya. Ini yang dinamakan budget luxury. Dan yang terakhir adalah gig tripping. Gig tripping ini adalah kalau saya lihat gitu ya, fenomena ini muncul pada saat setelah COVID gitu. Seseorang gitu ya lebih pengen banget keluar gitu ya, karena pada saat COVID kan kita harus diam diri gitu ya di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Makanya setelah COVID tuh marak banget konser-konser gitu ya. Nah, konser inilah yang dinamakan dengan gig tripping. Jadi di mana penggemar-penggemar artis gitu ya rela ngeluarin uang deh untuk nonton gitu ya. Tapi kan kita nggak lihat dari sisi nontonnya gitu ya, nggak lihat hanya pada saat mereka nontonnya, tapi kan mereka jalan dari rumah mereka gitu ya ke stadion itu, belum lagi mereka menginap, belum lagi mereka makan minum. Nah, itulah yang kita kelola.
gitu. Kalau dari sisi pariwisata. Data ini diambil dari Kemenpar. Nah, tadi kan saya juga cerita ya, saya punya media sosial yang fokus untuk belajar mengenai ilmu pariwisata. Nah, ini saya juga punya analisis yang agak berbeda sedikit dari yang punyanya Kemenpar gitu ya, mengenai tren pariwisata di 2025. Kalau knowing the culture mungkin hampir sama dengan trip like lokal gitu ya. Jadi orang itu haus bukan hanya menonton saja, tapi haus untuk melakukan gitu. Jadi semakin kita melakukan, semakin ada pengalaman yang pengalaman otentik yang dibawa pulang gitu ya. Nah, setelah itu tren kedua saya namakan to a more hidden quality gem gitu ya. Kan biasanya sekarang ini kalau anak-anak muda nih ya nggak mau lagi ke tempat wisata yang penuh gitu. Dia pengennya ke sesuatu yang hidden gem gitu. Tapi yang saya garis bawahi di sini, hidden gem ini biasanya dilihat dari segi kualitasnya agak kurang nih gitu. Makanya nih gitu ya, untuk para hidden hidden gem gitu ya, karena mereka memang punya value ya dibandingkan dengan tempat-tempat wisata lainnya gitu ya. Jadi jangan hanya tempatnya aja yang hidden gitu ya, tapi kualitasnya juga harus disediakan dengan baik. Contoh paling gampang adalah eh, sediakan toilet yang bersih. Udah itu aja dulu gitu ya. Itu modal utama dari pariwisata. Nah, terus tren ketiga adalah buy urban and say hello to nature gitu ya. Nah, kenapa tren ini saya pilih gitu? Karena kita sudah sibuk gitu ya setiap hari Senin sampai Jumat bekerja. Kita capek dengan kondisi macet, dengan kondisi mental fisik kita capek gitu. Makanya kalau orang biasanya jalan-jalan itu kan untuk nge-refresh ya, bukan untuk macet-macetan. Jadi fokus-fokus utama nantinya tuh lebih fokus kepada wisata alam, wisata yang menantang gitu ya. Dan akhirnya dia juga ingin merelaksasi dirinya untuk kesehatan gitu. Sama kayak saya naik gunung gitu ya. Bukan saya suka aja sama gunungnya gitu ya, tapi ya untuk kesehatan juga gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu berjalan 3.000-an mdpl gitu kan, itu juga menyehatkan ya. Nah, yang keempat adalah teknologi masih menjadi primadona gitu, tapi jangan disalahartikan gitu ya. Sekarang kalau kita buka chat GPT lah ya gitu, chat GPT, tolong buatkan itinerary saya selama saya berkunjung ke KBB itu. Udah ada dari yang 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu ya. Udah canggih banget. Tapi yang perlu kita ketahui, kita jangan terjebak di AI tersebut gitu ya. Jadi manfaatkanlah AI untuk database kita, tapi analisislah dengan kita gitu ya. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah be responsible to our earth gitu. Jadi sebenarnya semua tren itu gitu ya akan bermuara ke satu tujuan, yaitu responsible atau bertanggung jawab atau sustainability. Keyword paling gampang dari sustainability adalah kita memikirkan destinasi wisata untuk anak cucu kita nantinya gitu. Jadi jangan sampai anak cucu kita tuh nggak tahu Braga tuh yang kayak gimana gitu ya. Terus Gunung Tangkuban Parahu tuh yang kayak gimana? Karena apa gitu ya? Karena kelakuan kita nih gitu ya, yang yang membuang sampah sembarangan gitu ya, atau ngerusak jalan gitu ya misalnya gitu. Jadinya sampai nggak tahu tuh gitu ya, sampai udah nggak ada nih gitu Braga dan lain-lain. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu. Nah, ini adalah dua analisis yang berbeda terkait dengan tren. Nah, jadi nih setelah dikemukakan tren mana nih yang nantinya akan berkembang, apakah tren perspektif dari pemerintah atau dari akademisi nih gitu ya. Nah, makanya kita harus punya pemikiran nih Bapak Ibu, pemikiran kira-kira tren apa
dicapai ya gitu ya. Tren yang mana nih yang benar? Tapi di sini kita tidak mempersalahkan atau tidak membenarkan mana yang benar atau yang salah gitu ya. Tapi di sini saya minta Bapak Ibu untuk berpikir lagi gitu ya. Berpikir pariwisata itu kedepannya akan jadi seperti apa gitu. Karena kalau bukan Bapak Ibu yang berpikir, ya siapa lagi gitu ya. Nah, ditambah nih kondisi saat ini, wah pasti rame nih ya gonjang-ganjing apa pemerintahan sekarang ini ada hashtag kabur aja dulu, ada efisiensi anggaran gitu ya. Nah, terus gimana nih dengan kondisi-kondisi saat ini gitu ya? Apakah kita harus diam dan malah ikut demo? Kalau menurut saya enggak ya gitu ya. Nah, karena kita sebagai agen perubahan, ya rubahlah kondisi saat ini dengan memanfaatkan apa yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya anggarannya kurang gitu ya, ya udah yuk kita berinovasi gitu. Harus ngapain ya dengan anggaran yang limit saat ini gitu. Dan kita doakan semoga pemerintahannya ya mungkin apa dihemat saat ini, tapi untuk tahun depan gitu semoga lancar ya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Kemenpar dalam menanggapi isu ini. Jadi Kemenpar ini punya tuntutan target nih Bapak Ibu, ada 6 gitu ya. Yang pertama adalah dia harus berkontribusi ke PDB sebanyak 4,6%. Dia harus apa mendapatkan devisa 19 sampai 22 M di dalam USD, artinya kalikan 15.000. Lalu dia harus ada tingkat kunjungan wisatawan 14 sampai 16 juta. Lalu harus tercapai perjalanan Nusantara, wisatawan Nusantara ke Indonesia 1,8 miliar. Lalu harus juga berfokus kepada tenaga kerja pariwisata 25,8 juta jiwa. Dan yang terakhir, peningkatan indikator pariwisata di mata dunia harus ranking ke-22. Saat ini kita ranking ke-32 gitu ya. Ini tuntutannya berat banget karena di sini kita tuh dituntut ekonomistik gitu ya. Sedangkan gitu ya apa pariwisata itu gitu memang sih kegiatan yang fokusnya ekonomistik tapi nggak lupa dengan unsur human. Makanya di sini program Kemenpar ini sebenarnya bagus gitu ya. Karena dia pendekatannya humanis di mana tuntutannya tuh sangat-sangat ekonomistik. Bener nggak sih Bapak Ibu? Jadi apa program dari Kemenpar adalah gerakan wisata bersih, digitalisasi pariwisata 5.0, quality tourism, event berbasis intellectual property, dan terakhir penguatan desa wisata gitu ya. Nah, dari program-program ini coba Bapak Ibu cermati lagi. Apa sih yang harusnya kita siapkan gitu ya dari gerakan wisata bersih gitu ya. Berarti kan artinya gerakan apa gitu ya, gebrakan apa gitu ya untuk mencapai wisata bersih ini. Gitu. Terus yang kedua digitalisasi pariwisata 5.0. Jadi menggabungkan antara teknologi dengan manusia begitu. Quality tourism artinya ada unsur pengalaman yang lebih dipentingkan ya dibandingkan dengan kuantitas. Event gitu, event berbasis intellectual property itu adalah semacam hak kekayaan gitu ya atau semacam apa ide-ide yang fresh gitu. Jadi ini lebih kepada event tapi mengangkat tema-tema lokal gitu. Dan yang terakhir penguatan desa wisata. Kalau teman-teman apa coba berpikir lagi, yang harus kita siapin tuh apanya sih? Destinasinya gitu ya, tentu jelas. Tapi yang lebih penting dari destinasi adalah sumber daya manusia pariwisata. Kita mau punya destinasi bagus, percuma kalau nggak ada yang ngelola gitu. Nah, ini berfokus kepada apa kebagian yang ketiga nih, optimalisasi peran SDM pariwisata. Nah, gimana sih caranya mengoptimalkan peran SDM pariwisata? Kalau saya suka membedah sesuatu tuh dari kalimat kata per kata. Jadi yang pertama adalah yang harus kita lihat optimalisasi dulu. Optimalisasi itu ngapain sih gitu ya?
upaya kan, adanya satu upaya untuk ningkatin efektivitas dan kualitas gitu. Nah, yang ditingkatin apanya sih? Perannya. Kalau kalau peran tuh ngapain sih? Ya kontribusi kita gitu ya. Nah, kontribusi sebagai SDM pariwisata atau stakeholder kunci. Jadi, optimalisasi di sini adalah gimana caranya kita ningkatin. Kalau ningkatin berarti udah ada dasarnya gitu ya. Jadi, ingat mindset Bapak Ibu sebagai fasilitator gitu ya dari sisi government udah punya standar, tapi kita tingkatin lagi nih gitu. Itu namanya optimalisasi. Nah, kita sebelum tahu optimalisasi, kita harus tahu dulu emang fungsi SDM tuh dilakukannya di mana gitu. Nah, ini sesuai dengan apa pentahelix stakeholder gitu ya, di mana kita punya akademisi, bisnis, government, community, dan media gitu ya. Nah, SDM-nya tuh yang mana gitu. Nah, inilah 5 SDM-nya. Tapi apakah Bapak Ibu harus juga mengembangkan ilmu, harus juga menjadi investor, haruskah melakukan promosi gitu. Nah, Bapak Ibu tuh sebenarnya fokusnya ada di dua sini gitu ya. Di government sebagai fasilitator gitu. Nah, sebagai fasilitator dari siapa? Dari community atau tuan rumah atau masyarakat gitu ya. Nah, ketika kita udah tahu nih fungsi SDM-nya, kita harus coba berpikir dari belakang. Gimana sih Teviana? Gimana caranya berpikir dari belakang gitu ya? Apa sama kayak kita punya cita-cita gitu ya. Kan kita setiap orang punya cita-cita ya gitu ya. Kalau ditanya pada saat SD cita-citanya mau jadi apa dokter gitu. Nah, kita berpikirlah dari dokter. Jadi dari apa ketika kita mau jadi dokter apa aja nih gitu ya indikator-indikator untuk menjadi dokter gitu. Apakah bisa ingin menjadi dokter tapi kuliahnya pariwisata? Tidak gitu ya. Apakah bisa apa mau jadi dokter tapi tidak ada latar belakangnya sama sekali? Tidak bisa gitu ya. Nah, makanya ini saya kasih gitu ya apa biar teman-teman juga tahu gitu ya bahwa di pariwisata ini kita punya target gitu ya atau punya cita-cita terkait dengan indeks pembangunan kepariwisataan nasional. Nah, dia punya 5 pilar gitu ya. Punya 5 pilar, ada enabling environment, ada travel and tourism policy, infrastructure, travel and tourism demand, sama travel and tourism sustainability gitu ya. Nah, apa SDM tuh ada di mana sih gitu ya? SDM itu ada di sini nih di enabling environment gitu ya, di sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja. Apa aja nih gitu ya indikator-indikatornya gitu. Maaf, ya apa aja indikatornya di dalam sumber daya manusia? Ada rata-rata lama sekolah, jumlah lulusan SMP, produktivitas tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja di bidang transportasi gitu ya, transportasi, pergudangan dan telekomunikasi. Nah, inilah yang menjadi goals kita gitu ya, bagaimana kita sebagai fasilitator bisa memenuhi goals-goals yang diinginkan oleh pemerintah gitu ya terkait dengan target kepariwisataan nasional. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Simply tapi berat gitu ya, mengubah kita melakukan yang namanya paradigm shifting. Kalau paradigma artinya satu cara pandang, shifting itu adalah perubahan. Jadi perubahan cara pandang gitu ya. Gimana caranya merubah apa cara pandang? Apakah sama dengan merubah mindset gitu ya? Kalau mindset biasanya hanya jangka pendek, tapi kalau paradigm itu fokus kepada jangka panjang karena kalau di paradigm ini yang berubahnya adalah filosofi kehidupan gitu ya, bukan hanya dari otak saja. Nah, gimana sih caranya change the paradigm itu gitu ya, caranya mengubah paradigma sesimpel gitu ya ketika teman-teman misalnya jadi karyawan di Disparbud KBB
biasanya gitu. Ada mungkin nggak mungkin semua orang di Disbarbud malas-malasan, tapi mungkin ada beberapa segelintir yang aduh udah capek kerja, pokoknya nyampe kantor cuma mau menunggu waktu makan siang dan pulang gitu ya. Tapi ketika kita mengubah paradigma kita dari yang awalnya hanya menunggu jam pulang kantor, jadi gitu ya, saya bekerja di Dinas Pariwisata ini untuk mengubah gitu ya, untuk merubah apa mindset orang-orang terkait dengan destinasi wisata gitu ya. Gimana cara rubah mindsetnya? Artinya merubah paradigmanya. Artinya kita harus berkolaborasi dengan teman-teman gitu ya. Itu cara gampangnya. Nah, atau aduh teh nggak boleh ngerokok nih atau gimana nih? Nah, bukan nih. Gambar ini menunjukkan lebih ke sikap bos gitu ya. Nah, bagaimana bos harus bersikap gitu ya. Kalau dulu mungkin bos itu apa kita apa ya kentalnya gitu ya, budayanya biasanya nyuruh-nyuruh anak buahnya, kamu ngerjain A, kamu ngerjain B, kamu ngerjain C gitu ya. Tapi nggak seperti itu. Harusnya kita apa bukan sebagai bos, tapi sebagai apa pemimpin gitu ya. Jadi artinya kalau pemimpin itu merangkul gitu ya, merangkul semua timnya. Nah, ini ada apa? Ada tahapan-tahapan gitu ya, bagaimana caranya mengubah paradigma berpikir kita. Jadi kalau paradigma yang tadi saya bilang gitu ya, bahwa dia adalah suatu apa pandangan ya gitu ya, suatu pandangan baru gitu ya. Jadi kalau apa jadi kalau penerapannya gitu ya, apa sih yang jadi goalsnya di Disparbud KBB ini gitu ya. Terus dari paradigma tersebut gitu ya, ada thought atau understanding gitu. Jadi setelah tahu goalsnya bekerja di Dinas Pariwisata ini, tentukan rules dan regulationnya. Jadi ini tahapan-tahapan untuk menuju goalsnya tersebut gitu ya. Nah, setelah dari rules dan regulationnya, apa terapkan setiap hari kegiatan tersebut gitu ya. Karena dari penerapan setiap hari adanya repetisi gitu ya, yang awalnya goalsnya KBB misalnya pokoknya harus ada apa kita harus membuat 5 desa wisata gitu ya, yang awalnya wah nggak bisa Bu 5 desa wisata udah susah Bu gitu ya, tapi dengan adanya repetisi gitu ya, kita coba ulang-ulang terus tahapannya itu jadi mudah loh. Dan yang terakhir inilah yang dinamakan dengan change the paradigm gitu ya, way of being. Jadi goals yang ada di nomor satu ini gitu ya udah bukan satu tujuan yang terlampau jauh gitu ya, tapi udah masuk kepada hati kita gitu ya, artinya kita bekerja itu dengan hati gitu loh. Nah sekarang saya coba praktekkan gitu ya, gimana nih kalau kalau tadi kan Teteh mah masih bercerita ngawang-ngawang nih gitu ya. Nah kalau program kerja di pariwisatanya tuh kayak gimana sih Teh gitu. Nah kita coba fokuskan dari program-program Kemenpar. Misalnya gerakan wisata bersih. Ingat nih teman-teman, teman-teman kan sebagai fasilitator, sebagai government gitu ya. Jadi fungsi-fungsinya pun berbeda dengan yang di community apa akademisi dan lain-lain. Nah, kalau gerakan wisata bersih, artinya teman-teman tuh harus membuat satu gerakan gitu ya. Teh, mohon maaf Teh, mau membuat satu apa mau membuat satu event gitu atau kegiatan nggak ada uangnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan paradigma lama. Ketika kita berpikir lagi, aduh gimana ya caranya? Kita coba aja membuat kolaborasi nih gitu ya, membuat gerakan wisata bersih berkolaborasi dengan kampus gitu ya. Jadi destinasi bersih di 2025. Gampangnya adalah Dinas Pariwisata gitu ya datang misalnya ke NHI Bandung, yuk adain yuk gitu ya gerakan pariwisata bersih di destinasi yang
ada di KBB gitu ya. Nah, win-win solution banget gitu. Karena apa? Karena Dinas Pariwisata jadi memiliki kegiatan dan kalau kampus gitu ya, kampus juga sama mengalami efisiensi anggaran, tapi kita butuh adanya kegiatan gitu ya. Jadi gitu ya, biar aja mahasiswa-mahasiswa yang melakukan apa gerakan wisata bersih gitu ya. Jadi kita kolaborasi gitu. Nah, terus kalau digitalisasi pariwisata gitu ya, ini kan berkaitan dengan teknologi gitu, berkaitan dengan manusia. Nah, kan biasanya kalau kita itu banyak melakukan kajian-kajian ya, dan kajian itu biasanya yang melakukannya adalah konsultan. Ya teh boro-boro kajian, sekarang kan anggarannya juga dipotong gitu ya. Nah, berarti apa yang bisa kita terapkan? Oh iya gitu ya, kita manfaatkan AI aja untuk bank data, tapi nanti kajiannya bisa dilakukan oleh tim-tim yang ada di Disparbud gitu ya. Kalau misalnya mentok-mentok banget, ya nanti ajak aja saya diskusi gitu ya. Gimana nih caranya nih gitu menganalisis data-data yang ada dari apa bank data atau dari teknologi gitu atau misalnya gampangnya bank data dari ChatGPT gitu ya. Nah, terus quality tourism. Dia kan lebih berfokus kepada pengalaman nyata gitu. Apa yang harus dilakukan ya gitu ya. Biar pariwisata ini berkualitas. Nah, bisa aja Bapak Ibu tuh melakukan standarisasi program gitu ya yang berfokus kepada pengalaman wisatawan. Contohnya kayak gimana gitu. Contohnya misalnya Dinas Pariwisata itu menjadi fasilitator bagi 5 desa wisata gitu ya di KBB sendiri. Nah, di KBB sendiri gitu ya, ada nggak kegiatan-kegiatan yang memang punya eh, yang berimplikasi kepada pengalaman berwisata. Contohnya gitu ya, membatik. Kalau membatik kan kegiatan seseorang ya melakukan melakukan kegiatan gitu. Nah, itu harus coba distandarisasi gitu ya. Apa aja indikator-indikator pengalaman gitu. Jadi nanti di setiap desa wisata minimal harus punya 3 pengalaman gitu ya. Misalnya pengalaman dari aktivitas, pengalaman dari melakukan trip like ke lokal, sama satu lagi gitu ya. Pengalaman mereka menginap gitu, live in gitu. Itu juga bisa dijadikan sebagai standar-standar gitu ya. Nah, sekarang event berbasis intellectual property. Aduh, gitu. Apalagi mau ngadain event teh gitu ya, susah banget. Nggak ada anggarannya ya. Terus gimana dong gitu ya. Nah, kalau gitu apa solusinya adalah kita kolaborasi dengan vendor lokal, jangan vendor yang memang sudah bagus. Kalau vendor yang sudah bagus biasanya harganya mahal gitu ya. Kita pilihlah apa kegiatan-kegiatan gak usah yang mewah-mewah deh, kegiatan kecil aja gitu ya. Tapi kita kolaborasi dengan vendor lokal, manfaatin SDM lokal gitu ya. Dan kalau bisa tema-tema yang diangkat juga tema-tema yang representasi dengan apa kehidupan di KBB sendiri. Dan yang terakhir nih gitu ya, penguatan desa wisata gitu. Apa yang harus dilakukan teh? Dan soalnya udah desa wisata mah udah ada terus harus digimanain lagi gitu. Nah, kita coba aja bisa membuat listing nih desa-desa wisata yang tematik di KBB agar pengalaman wisatawan berbeda-beda. Contohnya kayak gimana? Contohnya adalah kita punya misalnya nih gitu ya, kita punya 3 desa wisata di KBB. Yang pertama fokusnya kepada agro gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan mengenai agro. Yang kedua adalah wisata edukasi aja deh gitu ya. Yang ketiga berfokus kepada apa wellness aja deh gitu. Jadi gitu orang-orang yang memang mau mendapatkan pengalaman wellness gitu. Ya udah datanglah ke desa wisata C gitu. Nah, itulah Bapak Ibu gitu ya. Ini yang coba saya provokasi gitu ya. Namanya juga akademisi ya. Jadi akademisi itu biasanya menawarkan ide, tapi Bapak Ibu yang langsung eksekusi nantinya gitu ya. Nah, itu
apa paparan dari saya terkait dengan tren pariwisata 2025 dan bagaimana optimalisasi SDM pariwisata. Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, mangga gitu ya bisa ditanyakan via WA, tanyakan via Instagram atau lain-lain. Dan semoga nih gitu ya paparan saya hari ini juga memberikan inspirasi walaupun saya yakin nih Bapak Ibu pasti udah hatam gitu tapi semoga ada ide-ide brilian gitu ya dari hasil paparan ini. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.